Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pseudocode dan flowchart. Pertama-tama akan kami mulai dengan pseudocode. Pseudocode adalah kode atau tanda yang menyerupai atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Penyajian algoritma dengan pseudocode berarti menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Pseudocode berisikan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan, hampir sama dengan algoritma, hanya saja bentuknya sedikit berbeda dari algoritma. Ciri-ciri pseudocode. 1. Menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman. 2. Tidak menggunakan diagram. 3. Tergantung pada suatu bahasa pemrograman. 4. Notasi-notasinya dapat digunakan untuk bahasa pemrograman. Selanjutnya, ini merupakan contoh pseudocode dari algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma berangkat kuliah. Mulai, bangun dari tempat tidur, mandi pagi, sarapan pagi, pergi ke kampus, cari ruang kuliah, masuk ke kelas untuk kuliah, selesai. Contoh selanjutnya yaitu notasi pseudocode menghitung luas persegi panjang. Pertama-tama, kita akan memberikan nama program yaitu luas persegi panjang. Yang kedua yaitu deklarasi. Deklarasi berisikan variabel-variabel yang diperlukan untuk menghitung luas persegi panjang. Ada 3 variabel yang diperlukan yaitu A, B, dan C. A sebagai panjang, B sebagai lebar persegi panjang, dan C untuk menampung nilai luas persegi panjangnya. Dan ketiga variabel ini merupakan integer. Selanjutnya algoritma. Algoritma ini berisikan langkah-langkahnya. Angka 4 diisikan ke dalam A. Angka 2 diisikan ke dalam B. Kemudian hasil perkalian A dan B diisikan ke dalam C. Maksud tanda panah di sini yaitu sebelah kiri anak panah selaku penerima nilai dan sebelah kanan anak panah selaku pemberi nilai. Nilai yang dikandung penerima adalah nilai terakhir yang diterima. Jika penulisan algoritma sudah selesai, maka outputnya yaitu write C. Karena C tadi merupakan hasil perkalian dari variabel A dan variabel B. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah skema yang menunjukkan aliran atau urutan dan hubungan antara proses beserta pernyataannya di dalam suatu program secara logika. Singkatannya, flowchart didefinisikan sebagai skema penggambaran dari algoritma yang akan dilakukan atau dibuat. Sifat-sifat flowchart. 1. Tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. 2. Menggunakan diagram dan notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. 3. Menggunakan simbol atau sinteks dan suatu bahasa pemrograman. Ada beberapa simbol yang sering kita temui dalam membuat flowchart. Yang pertama terminal. Terminal ini merupakan simbol yang menunjukkan awal atau akhir dari program. Yang kedua, input atau output. Simbol ini digunakan untuk operasi input atau output, yaitu mengambil input dan menampilkan output. Selanjutnya proses. Simbol ini menunjukkan semua jenis operasi internal seperti inisialisasi, perhitungan, dan lainnya. Selanjutnya, decision. Simbol ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan yang dapat memiliki benar atau salah, atau ya atau tidak sebagai jawaban. Selanjutnya, konektor. Konektor digunakan untuk menghubungkan flowchart dengan flowchart lainnya.
Dan terakhir, control flow. Control flow ini merupakan simbol yang menunjukkan arah aliran. Selanjutnya kami akan menampilkan contoh flowchart dari algoritma sederhana. Ini merupakan gambaran flowchart untuk login ke akun Twitter. Pertama-tama kita akan menggunakan terminal mulai. Lalu kita akan menginputkan link pada halaman web browser, maka web browser akan memproses keluar Twitter homepage. Lalu kemudian kita akan menginputkan email dan password. Apakah email dan password benar? Jika tidak, maka login akan error dan kita akan diminta memasukkan email dan password kembali. Jika benar, maka akun akan ditampilkan dan proses selesai. Nah, demikianlah sedikit pembahasan dari kami. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.